Coba Anda bayangkan situasi ini sebentar. Anda sedang duduk di kursi pengunjung, sebuah ruang sidang. Ya, ruang sidang yang dingin dan formal itu, Anda membawa, segunung bukti fisik. Ada saksi ahli kelas wahid, terus ada rekaman video, resolusi tinggi yang bisa dibilang tak terbantahkan mengenai kasus Anda. Tapi tiba-tiba, hakim mengetuk palu dan membuang kasus Anda di hari pertama. Iya, langsung dibuang begitu saja. Betul, bahkan tanpa melihat satupun dokumen yang Anda bawa susah payah itu. Tapi di sisi lain, di ruang sidang sebelah, ada 2 orang tetangga yang sudah menghabiskan waktu 5 tahun. Bayangkan, 5 tahun bertengkar tanpa henti, hanya untuk memperebutkan batas pagar tanah yang bergeser, ya paling cuma 5 cm. Itu ironi yang sangat sering terjadi di lapangan. Nah, pertanyaannya, mengapa sistem keadilan kita bisa berlari secepat kilat tanpa ampun di satu ruangan, tapi malah merangkak begitu lambat di ruangan lain? Mari kita urai ini bersama-sama. Selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita punya misi khusus, yaitu membedah sebuah catatan hukum yang sangat menarik dari Ahmad Sobari SH, MH, PhD. Tujuan kita, ini semacam jalan pintas bagi Anda untuk memahami kerumitan istilah pengadilan tanpa harus pusing membaca buku tebal hukum acara. Tepat sekali, karena kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, perbedaan waktu yang ekstrim di pengadilan tadi, sebenarnya bukanlah sebuah cacat sistem. Bukan cacat, tapi kan rasanya tidak adil ya. Kelihatannya saja begitu, tapi itu adalah desain yang disengaja. Hukum acara di Indonesia, baik itu perdata, pidana, maupun tata usaha negara, itu dirancang dengan tahapan putusan yang memiliki fungsi mekanis yang sangat-sangat berbeda berdasarkan tujuannya. Memahami tahapan ini adalah kunci untuk membaca sistem peradilan kita secara utuh. Oke, jadi perbedaan antara kasus yang mati di hari pertama dan yang memakan waktu bertahun-tahun tadi, itu sebenarnya cerminan dari apa? Itu adalah cerminan dari benturan abadi dalam sistem hukum kita, yaitu ketegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural. Berarti kita berbicara tentang tahap paling awal dong ya? Bahkan sebelum sebuah kasus benar-benar diperdebatkan esensinya. Nah, dari catatan Ahmad Sobari ini, saya membaca bahwa ada semacam pintu gerbang pertama yang bertindak sebagai penjaga yang sangat tanpa ampun. Ini disebut sebagai dismissing judgment. Ya, dismissing judgment. Atau dalam bahasa hukum, kita sering disebut putusan sela tidak menerima. Atau kalau praktisi hukum itu sering menyingkatnya dengan istilah NO kan. Dari bahasa Belanda, niet onafhankelijke verklaard. Betul, pengucapannya sudah pas. Singkatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dan putusan ini adalah, maksud saya, mekanisme penyaring murni. Pengadilan menggunakan dismissing judgment ini untuk menolak sebuah perkara sebelum lonceng pertandingan dibunyikan. Sebelum lonceng dibunyikan? Berarti belum ada argumen material yang dibahas sama sekali ya? Sama sekali belum. Tujuan utamanya murni agar pengadilan tidak membuang-buang waktu. Misalnya dalam yurisdiksi peradilan tata usaha negara atau PT-UN, ketua pengadilan itu punya wewenang penuh menggunakan mekanisme dismissal ini. Putusannya menghasilkan apa yang dalam terminologi Belanda disebut afwijzen vonnis. Afwijzen vonnis. Ya, jadi hakim menghentikan lantah Anda bukan karena cerita Anda salah, tapi karena secara administratif berkas Anda itu tidak layak menginjakkan kaki di ruang sidang. Tunggu sebentar. Ini bagian yang menurut saya pribadi lumayan bikin garuk-garuk kepala. Gini, mari kita pakai analogi. Ini ibarat Anda mendaftar lomba memasak, tapi Anda mengirimkan resep pakai tinta tak kasat mata, atau Anda malah mengirimkannya ke panitia lomba berkebun. Panitia bahkan tidak akan mencicipi makanan Anda kan? Mereka langsung menolak berkas Anda kan? Analogi yang sangat tepat. Panitia berkebun tidak peduli seberapa enak masakan Anda. Nah, kalau di ranah hukum, mari kita pakai contoh konkret. Kalau saya punya bukti rekaman video yang sangat jernih, yang jelas-jelas memperlihatkan seseorang merusak properti saya. Tapi pengacara saya melakukan kesalahan kecil. Katakanlah salah ketik nama tergugat di dokumen. Namanya Budi Susanto, tapi tertulis Budi Setiawan. Apakah hakim benar-benar akan, ya istilahnya membuang video bukti tak terbantahkan saya itu ke tempat sampah? Secara teknis, iya. Wah, bagaimana bisa sebuah sistem yang diklaim bertujuan mencari keadilan justru mengabaikan kebenaran hanya karena salah ketik nama?
Pertanyaan Anda menembus tepat ke jantung permasalahan hukum acara. Gini, untuk memahami mengapa hakim bertindak seolah tanpa simpati seperti itu, Anda tidak boleh melihat pengadilan sebagai entitas manusia yang penuh empati. Lalu saya harus melihatnya seperti apa? Anda harus melihat pengadilan sebagai sebuah sistem operasi komputer. Dan hukum acara adalah bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman, jadi maksudnya hakim adalah prosesor yang cuma membaca kode gitu. Tepat sekali. Coba bayangkan Anda menulis kode yang sangat brilian untuk sebuah software yang bisa memecahkan krisis iklim global. Niat Anda mulia, substansi program Anda luar biasa, tapi saat Anda mengetik kodenya, Anda melupakan satu tanda titik koma di baris pertama. Syntax error. Persis. Apa yang terjadi saat Anda menjalankan program itu? Komputer tidak akan peduli bahwa program Anda bisa menyelamatkan dunia. Komputer hanya melihat format yang salah, lalu menolak untuk berjalan. Dismissing judgment adalah syntax error di dunia hukum. Sistem peradilan menolak memproses kebenaran material Anda karena format masukannya menyalahi aturan absolut yang sudah disepakati. Oke. Jadi kalau nama tergugat salah, Budi Susanto jadi Budi Setiawan, itu adalah syntax error. Komputer hukum menolak mengeksekusi programnya karena cacat formil. Betul. Dalam dokumen catatan Sobari yang sedang kita bahas, kesalahan subjek ini punya nama klinisnya, yaitu error in persona. Kurang pihak atau salah pihak. Dan alasannya sama sekali bukan sekedar birokrasi buta loh ya. Bukan sekedar birokrasi. Terus apa alasannya? Coba pikirkan, jika nama yang tertera di dokumen pengadilan adalah Budi Setiawan, padahal yang bersalah dan yang Anda maksud adalah Budi Susanto, hakim tidak punya dasar hukum apapun untuk memanggil Budi Susanto yang asli. Pengadilan tidak boleh menebak-nebak siapa yang sebenarnya ingin Anda gugat. Oh, iya juga ya. Kalau pengadilan asal menebak itu malah jadi penyalahgunaan wewenang. Tepat. Contoh teknis lain yang juga sering terjadi adalah obscure libel. Ini bahasa hukum untuk gugatan yang kabur atau tidak jelas. Gugatan yang kabur itu yang bentuknya seperti apa di dunia nyata? Misalnya begini. Anda menggugat tetangga Anda karena mengklaim dia menyerobot tanah Anda. Tapi di dalam dokumen gugatan, Anda cuma menulis tanah di desa X. Tanpa menyebutkan nomor sertifikatnya, tanpa menyebutkan batas-batas utara-selatannya, atau koordinat persisnya. Cuma bilang tanah di desa X. Itu kan sangat umum. Sangat umum. Nah, jika hakim mengabaikan sintaks error ini dan tetap nekat menjalankan sidang, apa yang terjadi pada tetangga Anda sebagai tergugat? Dia pasti bingung mau membela diri pakai apa. Persis. Dia akan kesulitan menyusun pembelaan. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia tidak menyerobot tanah kalau tanah mana yang dipersoalkan saja tidak terdefinisi dengan jelas di atas kertas? Saya mulai mengerti sekarang. Jadi, membuang kasus yang kabur di awal lewat dismissing judgment itu sebenarnya bukan bentuk arogansi pengadilan yang malas kerja ya, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak-hak tergugat juga. Anda menangkap substansinya dengan sangat baik. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil berarti hak untuk mengetahui secara presisi tuduhan apa yang sedang diarahkan kepada kita. Kalau tuduhannya abstrak, kita tidak punya kesempatan membela diri secara proporsional. Masuk akal. Nah, selain obscure libel dan error in persona, apakah ada sintaks error jenis lain yang memicu putusan dismissal ini? Ada, dan ini sangat fundamental, yaitu masalah cacat yurisdiksi atau kewenangan pengadilan. Bayangkan Anda marah karena dipecat sepihak oleh perusahaan swasta tempat Anda bekerja. Lalu karena saking emosinya, Anda membawa gugatan ketenagakerjaan itu ke pengadilan agama. Wah, itu sih salah alamat tingkat dewa ya? Betul, itu cacat formil yang sangat fatal. Ketua Pengadilan Agama akan langsung menjatuhkan dismissing judgment, menolak gugatan Anda karena lembaganya secara absolut tidak punya wewenang mengadili perselisihan ketenagakerjaan swasta. Dan ini juga terjadi di level tertinggi negara kita loh. Maksudnya di Mahkamah Konstitusi? Iya, di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme dismissal proses ini jauh lebih vital lagi, terutama saat menghadapi sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada. Oh, saya ingat ini. MK kan punya aturan yang sangat kaku soal ambang batas selisih suara ya? Betul. Aturannya menetapkan ambang batas selisih suara yang ketat. Katakanlah aturannya menetapkan selisih suara maksimal 2% untuk bisa digugat. Kalau selisih suara Anda dengan pemenang ternyata 3%,
MK akan langsung menolak berkasnya lewat dismissing judgment. Langsung ditolak tanpa sidang pembuktian. Ya, MK bahkan akan menutup mata dan telinga dari potensi adanya puluhan saksi yang mengaku melihat kotak suara dimanipulasi atau video kecurangan. Wah, ini pasti bikin masyarakat awam marah. Mereka pasti mikir, kenapa bukti kecurangannya tidak dilihat sama sekali? Terdengar kejam, tapi di tingkat Mahkamah Konstitusi, dismissing judgment ini bertindak sebagai sekring pelindung bagi stabilitas negara. Sekring pelindung? Bagaimana logikanya? Jika MK harus menyidangkan seluruh tuduhan kecurangan di seluruh daerah tanpa filter ambang batas administratif, sistem politik kita bisa lumpuh. Coba bayangkan, berapa banyak gubernur, bupati, atau wali kota yang statusnya menggantung selama berbulan-bulan, sementara pengadilan sibuk membedah ribuan tuduhan yang selisih suaranya sebenarnya terlalu jauh untuk bisa mengubah hasil akhir pemilu secara matematif. Oh, saya paham. Jadi sekring ini memutus arus sebelum seluruh rumah terbakar akibat kelebihan beban sengketa yang memang probabilitas kemenangannya rendah dari awal. Tepat. Sangat pragmatis dan efisien untuk menyelamatkan sistem. Oke, jadi itu adalah wajah tegas dari sang penjaga gerbang. Lalu, mari kita beralih ke skenario kedua. Nah, bagaimana jika kode pemrograman hukum kita sempurna? Tanda titik komanya tepat, subjeknya benar, pengadilannya sesuai, batas tanahnya tertulis presisi. Pokoknya, kita lolos dari dismissing judgment. Berarti Anda siap bertarung. Betul. Apa yang terjadi di ujung perjalanan yang panjang ini? Saat Anda berhasil melewati sang penjaga gerbang, Anda resmi masuk ke dalam arena keadilan substantif. Disinilah Anda akan menjalani proses pembuktian yang sangat panjang. Anda akan saling serang argumen, saling patahkan kesaksian di depan hakim, hingga akhirnya Anda tiba di garis akhir. Garis akhir ini disebut awarding judgment. Awarding judgment. Atau kalau diterjemahkan, itu putusan mengabulkan ya? Ya, atau yang lebih sering dikenal publik sebagai putusan akhir. Tunggu dulu. Kalau dismissing tadi itu menolak tanpa melihat bukti sama sekali, berarti awarding ini adalah kebalikannya, di mana semua saksi dan bukti akhirnya dibedah habis-habisan oleh hakim. Benar sekali. Di tahap awarding judgment inilah, hakim akhirnya melepaskan kacamata administratifnya yang kaku tadi dan mulai bertindak sebagai pemeriksa fakta. Kebenaran material dibedah secara komprehensif. Dalam perkara perdata, bahasa Belanda menyebut hasil akhir ini sebagai toewijzen vonnis. Toewijzen. Ya, Di tahap ini, hakim tidak lagi melihat apakah format margin kertas gugatan Anda itu benar ukurannya, melainkan apakah cerita yang Anda tulis di atas kertas itu memang bisa dibuktikan secara nyata di dunia nyata. Beban pembuktian sepenuhnya ada di tangan si penggugat. mari kita perjelas mekanisme pembuktian ini untuk hal yang mungkin dialami pendengar kita. Katakanlah begini, bisnis restoran saya hancur karena ada perusahaan pesaing yang menyebarkan kampanye hitam atau hoax di media sosial. Ini kan masuk ranah perbuatan melawan hukum ya, atau PMH. Iya, itu masuk PMH. Nah, saya menggugat mereka. Berkas saya rapi, saya lolos dismissal. Apakah hakim akan langsung mengabulkan gugatan saya hanya karena omset saya terbukti turun drastis dan saya terlihat menderita secara finansial? Tentu saja tidak semudah itu. Memiliki kerugian atau menderita secara finansial bukan berarti Anda otomatis berhak menang di pengadilan. Terus saya harus ngapain lagi? Anda harus mendemonstrasikan hubungan kausalitas atau sebab akibat yang tak terbantahkan. Anda harus membawa saksi ahli yang bisa membuktikan bahwa penurunan omset restoran Anda itu berkorelasi langsung dengan rilisnya kampanye hitam dari pesaing Anda tersebut, bukan karena hal lain. Oh, jadi harus ada garis lurus antara hoaks mereka dan kerugian saya ya? Betul, Anda mungkin harus menghadirkan jejak digital atau dokumen internal yang bocor yang menunjukkan niat buruk mereka secara spesifik. Dan ingat, di saat yang bersamaan, pihak tergugat tidak akan diam saja. Mereka pasti membantah. Pasti, mereka akan berusaha membawa saksi tandingan untuk mengatakan bahwa omset Anda turun itu karena manajemen Anda yang buruk, atau mungkin karena rasa makanan Anda berubah, bukan karena kampanye mereka. Wah, berarti benar-benar sebuah pertarungan narasi yang harus didukung oleh alat bukti yang kuat ya? Tepat! Awarding judgment hanya lahir sebagai konsekuensi logis ketika dalil yang Anda bangun memiliki fondasi pembuktian yang lebih kokoh dibandingkan struktur bantahan tergugat. Kalau argumen Anda lebih kuat, Anda menang. Kalau tidak, gugatan Anda bisa saja ditolak di akhir, meski lolos dismissal di awal. Dan kalau saya menang, apa hasil nyatanya? Hasil nyata dari putusan akhir atau awarding judgment ini,
adalah memberikan kepastian hukum dan menetapkan hak atau kewajiban. Ini melahirkan apa yang kita sebut sebagai amar putusan. Amar putusan. Ini bagian di mana konsekuensi realnya dijatuhkan kepada pihak yang kalah ya? Betul sekali. Amar putusan bukanlah sekedar deklarasi moral dari hakim yang mengatakan, oh iya penggugat itu orang baik dan dia benar. Bukan sekedar itu. Terus apa kekuatannya? Ia adalah instrumen hukum yang memaksa. Ia menciptakan hak dan kewajiban baru. Jika awarding judgment berpihak pada Anda dalam kasus restoran tadi, amar putusannya akan memerintahkan perusahaan pesaing tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar, katakanlah, sekian miliar rupiah. Atau memerintahkan mereka untuk memasang iklan permintaan maaf di 3 surat kabar nasional selama seminggu. Putusan ini merombak realitas hukum kedua belah pihak secara permanen. Nah, disinilah bagian yang sangat-sangat menarik. Anda baru saja menggunakan frasa memerintahkan perusahaan pesaing untuk membayar ganti rugi. Ya, memang itu perintah pengadilan. Tapi masalahnya, ketika masyarakat awam kita, termasuk Anda yang sedang mendengarkan ini, mendengar kata perintah atau hukuman dari hakim, otak kita secara otomatis terprogram untuk menggunakan satu kata sakti. Kita selalu menyebutnya sebagai vonis. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Benar kan? Kita sering sekali membaca berita perdata atau sengketa tanah, dan medianya menulis judul Hakim menjatuhkan vonis kepada perusahaan pesaing untuk membayar ganti rugi miliaran. Atau berita gosip selebriti, Hakim memvonis perceraian artis A dan B. Padahal berdasarkan catatan Pak Ahmad Sobari yang sedang kita bedah ini, ternyata kita hidup dalam kesalahpahaman populer yang parah. Kesesatan linguistik massal yang dinormalisasi setiap hari oleh media. Sangat kronis kesesatannya. Masyarakat umum dan sedihnya bahkan banyak jurnalis menggunakan kata vonis itu bagaikan selimut raksasa yang dipakai untuk menutupi semua jenis keputusan pengadilan. Apapun konteks kasusnya, pokoknya diketok palu dibilangnya vonis. Padahal sebenarnya tidak begitu ya. Sama sekali tidak. Secara historis dan jurisprudensi, istilah vonis yang aslinya diambil dari ejaan bahasa Belanda VONNIS itu memiliki ruang lingkup yang sangat-sangat sempit dan spesifik. Sangat spesifik? Seperti apa maksudnya? Secara keilmuan, kata vonis itu eksklusif dan hanya berlaku mutlak dalam ranah perkara pidana. Hanya pidana. Tidak ada vonis di perdata. Tunggu. Hanya pidana. Berarti isi dari vonis itu selalu tentang hukuman kriminal. Betul. Isi dari vonis adalah penjatuhan hukuman dari negara kepada individu yang dianggap melanggar ketertiban umum. Hukuman itu berupa perampasan kemerdekaan, perampasan nyawa, atau harta benda oleh negara. Itu bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, atau denda pidana. Itulah yang namanya vonis. Wah, ini fakta yang luar biasa. Berarti, menggunakan frasa, hakim memvonis pembagian harta Gonogini dalam kasus cerai itu salah total ya? Sangat salah. Itu ibaratnya sama cacatnya dengan mengatakan pemain catur itu di kartu merah karena offside. Istilahnya sama sekali tidak cocok dengan aturan permainannya kan? Catur tidak punya kartu merah dan tidak ada aturan offside. Analogi yang sangat akurat. Tapi ini bukan sekedar kita mau jadi polisi tata bahasa ya, yang suka menyalahkan ejaan orang. Ini menyangkut masalah yang jauh lebih dalam, yaitu cara kita mempersepsikan intervensi negara. Maksudnya bagaimana? Kenapa pemisahan kata pidana dan perdata ini begitu penting secara konsep? Karena bobot otoritas yang terlibat sangat berbeda. Dalam sebuah vonis pidana, negara secara aktif menggunakan instrumen kekerasannya yang sah, seperti polisi dan sipir, untuk memenjarakan seseorang. Ada stigma moral berat yang dilekatkan kepada pelaku kriminal. Ya, dia dicap sebagai penjahat. Tepat. Sementara di sisi lain, dalam sengketa perdata, seperti perebutan harta Gonogini atau pelanggaran hak cipta antar korporasi, negara tidak menghukum siapa-siapa. Negara hanya jadi wasit ya. Persis. Hakim perdata itu sekedar memfasilitasi dan memutus siapa yang berhak atas perselisihan privat di antara dua pihak yang kedudukannya setara. Menggunakan kata vonis untuk perselisihan bisnis, itu seolah-olah memberikan kesan bahwa satu pihak adalah penjahat yang harus dihukum penjara oleh negara. Padahal mereka cuma sedang berdebat soal uang. Saya mengerti sekarang mengapa media sangat menyukai kata ini. Kata vonis itu kan punya daya ledak emosional ya. Terdengar dramatis, final, kelam, pokoknya sangat cocok lah untuk mendulang klik di portal berita daring. Namun, seperti yang Anda bilang,
Saat kita mengadopsi istilah itu untuk segalanya, kita kehilangan kedalaman pemahaman tentang batas otoritas negara kita sendiri. Anda semua yang mendengarkan ini, setelah tahu fakta ini, setidaknya Anda sudah selangkah lebih pintar dari kebanyakan penulis headline berita di luar sana. Dan yang lebih ironis lagi, bangsa yang mewariskan sistem hukum peradilan ini kepada kita, yakni Belanda, sebenarnya sangat terobsesi dengan pemisahan linguistik. Oh ya, ini pasti soal menelusuri jejak sejarah lewat bahasa ya. Di tabel terjemahan catatan Ahmad Sobari, memang terlihat eksplorasi etimologis yang sangat menarik soal ini. Sangat menarik. Arsitektur bahasa hukum kolonial Belanda itu dirancang dengan presisi yang nyaris matematis. Yang mempesona di sini adalah betapa ketatnya mereka menjaga kemurnian definisi agar orang tidak keliru antara ranah pidana dan non-pidana. Mari kita bedah tabelnya. Misalnya ketika kita berbicara tentang final judgment atau putusan di akhir sebuah persidangan. Bagaimana sistem Belanda membelahnya? Mereka membelahnya menjadi 2 jalur kosakata yang sama sekali berbeda. Jika kasusnya adalah pidana, hasil akhirnya disebut Einvonnis. Einvonnis. Berarti ini terdiri dari awalan ein yang berarti akhir dan vonis yang berarti penghukuman pidana, ya. Jadi secara harfiah, putusan akhir pidana. Sangat jelas. Lalu bagaimana jika itu kasus senggata perdata atau sengketa warga dengan pejabat tata usaha negara? Nah, untuk ranah di luar pidana, mereka membuang total kata vonis dari rumusannya. Mereka tidak mau menodai hukum perdata dengan istilah kriminal. Mereka menggunakan istilah khusus, yaitu Einduitspraak. Einduitspraak. Mari kita bedah kata ini karena etimologinya sangat indah kalau menurut saya. Kata Einduitspraak ini kan berasal dari 2 penggalan ya. Eid yang berarti keluar dan spraak yang berarti ucapan atau berbicara. Jadi secara harfiah, putusan perdata itu bermakna berbicara keluar, mendeklarasikan sebuah kondisi yang ada. Filosofi yang sangat mendalam, bukan? Dalam hukum perdata, tugas hakim itu pada dasarnya hanyalah mendeklarasikan keadaan hukum. Hakim sekedar berbicara keluar untuk menyatakan, misalnya menurut hukum rumah ini adalah sah milik si A, bukan milik si B. Atau si C terbukti berhutang kepada si D. Cuma deklarasi fakta ya, tanpa ada polisi yang bawa borgol. Betul, tidak ada elemen pembalasan dendam atau penghukuman fisik oleh negara di dalamnya. Hanya deklarasi hak untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Maka memaksakan kata vonis ke dalam deklarasi hak sipil ini ibaratnya adalah sebuah penghinaan terhadap presisi bahasa hukum itu sendiri. Wow, luar biasa. Nah, selain Uitspraak dan vonis ini, ada satu istilah warisan Belanda lagi yang sering banget dilempar-lempar di dunia korporasi, seolah-olah itu adalah rapalan mantra magis, yaitu istilah untuk mendeskripsikan putusan yang sudah final and binding. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, entah itu karena tidak ada upaya banding lagi dari para pihak, atau sudah mentok di pengadilan tertinggi kita, Mahkamah Agung. Saya terkesan dengan kerumitannya. Dalam bahasa Belandanya, ini disebut onherupelek, atau yang sering diajarkan di hari pertama mahasiswa masuk fakultas hukum, yaitu Inkracht van Geweesde. Pengucapan yang bagus. Inkracht van de Weisde. Terima kasih. Tapi begini, frasa ini kan terdengar sangat absolut dan otoriter ya. Kenapa sistem kita membutuhkan konsep finalitas yang tak tertembus seperti ini? Padahal kita tahu persis, manusia itu bisa salah. Hakim, sedewa apapun mereka, bisa saja membuat putusan yang keliru, bahkan di tingkat Mahkamah Agung. Mengapa tidak membiarkan sebuah kasus bisa terus dibuka jika misalnya ada bukti baru yang ditemukan 20 tahun kemudian? Pertanyaan filosofis yang bagus. Konsep Inkracht van Geweisde ini diciptakan karena hukum menyadari satu realitas pahit, yaitu bahwa masyarakat tidak bisa hidup dalam ketidakpastian yang abadi. Ketidakpastian yang merusak harmoni ya? Tepat. Bayangkan jika sebuah perselisihan hak milik tanah seluas 1 hektar bisa terus-menerus digugat ulang setiap dekade oleh generasi ahli waris yang tidak terima kakeknya kalah di pengadilan. Apa dampaknya secara nyata? Tanahnya pasti jadi tanah sengketa terus-menerus. Betul, tanah itu tidak akan pernah berani dibangun oleh siapapun. Tidak bisa diagungkan ke bank untuk modal usaha. Perekonomian di atas tanah itu mandek total. Hukum terkadang harus membuat pilihan yang sulit. Dan dalam kasus perselisihan perdata, hukum pada akhirnya lebih memilih kepastian hukum di atas pengejaran kebenaran material yang tak berujung. Memilih kepastian untuk kemajuan.
Iya. Ketika semua jalur banding telah usai, putusan itu dianggap sebagai kebenaran yang mengikat secara mutlak. Ada adagium latinnya, res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim harus dianggap benar. Hukum memaksa kita untuk menutup buku agar peradaban bisa melangkah maju, meskipun mungkin kebenarannya tidak 100% sempurna. Agar masyarakat bisa kembali melanjutkan hidup tanpa terbayang-bayang konflik masa lalu yang belum beres ya. Sangat masuk akal. Dan supaya proses menuju titik akhir ini tidak kacau balau. Saya baca di catatan ini, pengadilan juga punya instrumen penengah yang disebut sebagai interlocutory judgment. Betul sekali. Kalau diterjemahkan ke istilah teknis kita, itu adalah Tussenvonis atau putusan sela. Jika Eindeutspraak adalah garis finish di ujung banapan, maka Tussenvonis ini ibarat rambu-rambu atau polisi lalu lintas yang mengatur jalannya persidangan di tengah-tengah proses. Bisa Anda berikan contoh yang gampang dicerna? Bagaimana polisi lalu lintas ini bekerja di tengah persidangan? Proses sidang, pembuktian kan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Nah, di tengah-tengah proses itu, Anda mencium indikasi kuat bahwa tergugat ini diam-diam mulai menjual rumah mewahnya dan mengalihkan mobil-mobil sportnya atas nama orang lain. Wah, niat jahat supaya nanti pas dia kalah, dia bisa mengaku bangkrut dan tidak punya aset buat bayar utang ya? Persis, sebuah manuver curang. Nah, untuk mencegah manuver ini terjadi, hakim bisa mengeluarkan putusan sela atau Tussenvonis tadi. Hakim memerintahkan penyitaan sementara atau dalam bahasa Belandanya, conservatoire beslag, atas aset-aset rumah dan mobil tersebut sampai sidang selesai. Jadi asetnya dibekukan dulu ya? Iya, putusan sela ini tidak menentukan siapa yang menang atau kalah dalam perkara hutangnya. Ia hanya mengatur lalu lintas teknis untuk memastikan kemenangan Anda di akhir nanti, jika Anda memang menang, tidak menjadi kemenangan yang hampa karena asetnya sudah hilang. Mengamankan keadaan status quo agar keadilan nanti bisa benar-benar dieksekusi dengan nyata ya. Sungguh sebuah perjalanan eksplorasi yang sangat padat hari ini. Sangat komprehensif ya. Betul. Kita baru saja membongkar mesin rumit dari sistem peradilan kita yang sering kali tertutup rapat dari pemahaman publik awam. Kita memulai dari membedah anatomi dismissing judgment. Anda sekarang tahu bahwa ini ibarat syntax error di dunia hukum. Bertindak sebagai penjaga gerbang tanpa kompromi yang rela menolak kasus cacat administratif demi menjaga sistem agar tidak meledak, sekaligus melindungi hak asasi mereka yang digugat. Betul, filter yang sangat vital. Kemudian, kita melangkah jauh masuk ke dalam arena keadilan substantif lewat awarding judgment. Disitulah beban pembuktian diuji secara brutal, saling diadu, untuk membuahkan deklarasi hak yang baru. Kita juga membongkar mitos linguistik massal yang paling awet dalam percakapan sehari-hari. Ternyata kata vonis itu sesungguhnya adalah instrumen eksklusif bagi negara untuk menjatuhkan hukuman pidana, bukan selimut bahasa yang bisa dipakai serampangan untuk berita sengketa tanah atau perceraian. Lain kali Anda membaca berita hukum, Anda tidak akan mudah terintimidasi oleh jargon. Dan Anda tahu persis apakah sebuah kasus ditolak karena buktinya yang lemah atau cuma karena salah ketik nama di dokumen awal. Persis. Dan terakhir, kita menyelami keindahan obsesi etimologis bahasa Belanda yang dengan sengaja merancang garis pemisah absolut antara mendeklarasikan hak lewat uitspraak dengan menghukum seorang penjahat lewat vonis. Sebuah anatomi peradilan yang memang dirancang dengan rasionalitas yang luar biasa tinggi. Namun, setelah kita membedah semua arsitektur prosedural yang megah ini, ada sebuah paradoks mengganggu yang justru muncul ke permukaan. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan penting bagi Anda untuk direnungkan. Pertanyaan seperti apa itu? Jika sebuah dismissing judgment memiliki kekuatan absolut untuk membuang satu perkara ke tempat sampah, semata-mata karena cacat prosedural seperti salah memilih yurisdiksi pengadilan atau dokumen yang dinilai sedikit kabur oleh hakim, tanpa satu kali pun memberikan kesempatan untuk melirik kebenaran material yang sangat valid di baliknya, seberapa banyak penderitaan nyata dan keadilan hakiki di luar sana yang terpaksa dibungkam oleh hukum selamanya hanya karena seseorang tanpa sengaja salah mengisi formulir administrasi? Sebuah pertanyaan penutup yang sangat menggugah dan membuat kita semua berpikir ulang tentang makna keadilan itu sendiri. Terima kasih sudah ikut membedah informasi ini bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.